You make this up. I know you're trying to calm me down, but just say something that's true. Hai, kembali lagi bersama gue Dava Amrullah di channel ini. Kali ini gue akan mereview film The Master karya Paul Thomas Anderson. Tapi sebelumnya bagi kalian yang belum subscribe channel ini, please subscribe channel ini terlebih dahulu dan bagikan video-video yang ada di channel ini kepada teman-teman kalian agar teman-teman kalian senantiasa mendapatkan konten-konten yang menarik di channel ini. Thank you so much. Salah satu dari banyak sutradara yang menjadi favorit gue yaitu adalah sosok Paul Thomas Anderson. Sejauh ini gue telah menyaksikan 5 karyanya, yaitu There Will Be Blood, The Master, Inherent Vice, Phantom Thread, dan juga Licorice Pizza. Untuk pertama kalinya gue jatuh cinta pada gaya penyutradaraan dari Paul Thomas Anderson ini sejak menonton film There Will Be Blood yang dibintangi oleh Daniel Day-Lewis. Dan pada tahun 2023 kali ini gue kembali menyaksikan filmnya yang berjudul The Master untuk menggali lebih dalam dan melihat kembali seberapa keren karya Paul Thomas Anderson yang satu ini. Jadi The Master adalah film psikologi drama psikologi ya yang rilis di tahun 2012 dan dibintangi oleh banyak aktor seperti Philip Seymour Hoffman, Joaquin Phoenix, dan Amy Adams beserta Rami Malek. The Master sendiri bercerita tentang Freddie Quell, seorang mantan angkatan laut ya. Dia merupakan seorang veteran yang diperankan oleh Joaquin Phoenix. Ia mengalami trauma pasca perang atau bisa kita bilang PTSD. Freddie memiliki kecenderungan untuk mabuk-mabukan dengan meracik minuman alkoholnya sendiri, berperilaku liar dan agresif, serta haus akan seks. Setelah perang berakhir, Freddie luntang-lantung bekerja ke sana kemari namun tidak pernah klop dengan pekerjaannya dikarenakan perilaku agresifnya tersebut. Sampai pada suatu hari ia yang tengah mabuk tiba di sebuah kapal dan bertemu dengan sosok Lancaster Dodd yang diperankan oleh Philip Seymour Hoffman, seorang ketua kultus dari sekte bernama The Cows yang memiliki ketertarikan pada perilaku Freddie dan akhirnya merekrut Freddie untuk ikut bersamanya. Film The Master sendiri menyelami bagaimana kondisi psikologi manusia ini ditentukan oleh apa yang pernah terjadi di masa lalunya dan menggali lebih dalam trauma dan kejadian-kejadian lainnya melalui metode hipnosis. Film ini menyajikan sosok The Master, yaitu Lancaster Dodd, yang kerap kali mengobati pasien-pasiennya menuju kesembuhan dengan metode yang tidak biasa tersebut. Lalu layaknya infeksi, sebuah ancaman yang masuk ke tubuh kultus tersebut akhirnya diserang oleh antibodi demi menyembuhkan permasalahan yang timbul oleh zat asing tersebut. Ini dapat penonton saksikan ketika Freddie, si pemabuk yang gak jelas asal-usulnya ini mulai masuk ke dalam kultus dan kerap kali menimbulkan masalah yang secara otomatis keluarga dari Lancaster Dodd ini berusaha untuk menyingkirkannya secara halus dan menganggapnya sebagai sebuah ancaman. Freddie sendiri menjadi alegori dari semua praktek yang dilakukan oleh Lancaster Dodd. Ia adalah trauma masa lalu yang harus diungkapkan, terus dikeluarkan dan dikontrol untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Film The Master sendiri menyoroti bagaimana hubungan antara dua pria yang saling memiliki sifat yang benar-benar berbeda. Lalu ada lagi topik tentang benci dan cinta, ketergantungan, pembangkangan, dan relasi kuasa antara tuan dan yang dipertuankan. The Master memperlihatkan kepada penonton hal-hal tersebut. Kisah Freddie yang harus melayani Dodd sebagai seorang The Master, di mana Dodd berjanji untuk menyembuhkan sosok Freddie dengan metodenya sendiri. Sementara Freddie yang pesimis, putus asa, dan tidak bisa diatur kerap kali berulah dan banyak merugikan keluarga dan kultus dari Lancaster Dodd itu sendiri. Namun setiap kali urutan-urutan kejadian tersebut terjadi, baik Dodd maupun Freddie akhirnya kembali bersama dan berdamai layaknya sepasang kakak adik yang baru saja bertengkar gitu. Dodd selalu merindukan Freddie sebagai seorang pasien yang dianggap spesial, sementara Freddie itu akan terus pulang kepada Dodd seperti layaknya anjing yang merindukan tuannya. Mengulik lebih dalam kondisi Freddie Quell di film The Master ini memang sangat menarik. Di film ini, background story dari sosoknya yang memiliki trauma pasca perang dan ia diikat oleh sebuah janji yang tidak pernah ia
tuntaskan, di mana ia akan kembali kepada Doris, yaitu wanita yang ia cintai. Itu memicu semua tindakan yang dilakukan Freddy sepanjang film The Master. Pada dasarnya kebiasaan-kebiasaan Freddy ini nggak bisa dilepaskan dari latar belakangnya, di mana kita dapat melihat bahwa semua itu dapat dibentuk dan dibendung ketika Freddy ini menjalani sesi terapi yang dilakukan oleh si Lancaster Dodd. Freddy belajar untuk mengontrol perilaku buruknya, mengimajinasikan kesalahannya, mengenal dirinya lebih dalam, dan meluapkan segala kegundahannya ketika diterapi. Pada tahapan ini kita dapat melihat bagaimana manusia ini dapat mengamati dan juga beradaptasi untuk meniru hal-hal yang ada di sekelilingnya. Kita dapat menemui hal itu semua pada sosok Freddy di beberapa adegan pada film The Master. Dan untuk dari segi teknis filmnya, film The Master ini banyak banget nyajiin shot-shot yang diambil secara long take dengan varian type of shot dan juga angle ya, dimana dengan penggunaan gaya sinematografi seperti ini kita dapat melihat performa dari duo Phoenix dan juga Hoffman yang sangat memukau ketika keduanya saling berinteraksi pada momen-momen yang sangat emosional. Dan yang harus banget diapresiasi pada film ini menurut gue adalah aktingnya Joaquin Phoenix yang sangat totalitas, di mana film The Master ini merupakan salah satu performa terbaik dari Joaquin Phoenix sepanjang karirnya. Kita bisa lihat bahwa karakter Freddy ini benar-benar kompleks, dan Joaquin Phoenix ini berusaha untuk menyalurkan hal-hal tersebut melalui transformasi dari bentuk fisik dan juga perilakunya. Baik, kita bisa melihat Freddy ini berbicara hanya dengan satu sisi mulutnya saja, terus ada lagi dengan cara berjalannya yang khas, dan juga bahkan Joaquin Phoenix sampai merubah postur badannya yang dimana agak sedikit bongkok dan menonjol pada bagian bahu dan juga tulang belikatnya. Nah, secara sinematografi juga gambar-gambar film The Master ini banyak menggunakan shadow yang cukup kuat ya, layaknya pada lukisan-lukisan yang menggunakan teknik chiaroscuro. Hal ini berpengaruh kepada penonton ketika melihat karakter-karakter yang ada ditampilkan pada frame-frame pada film The Master. So, kesimpulannya adalah The Master merupakan salah satu karya terbaik dari Paul Thomas Anderson. Kita dapat menyaksikan sebuah kisah rumit, complicated yang bermain pada kondisi psikologi, trauma, dan hasrat seksual dari tokoh Freddy Quell yang sangat menarik menurut gue, dengan gaya penyutradaraan khas Paul Thomas Anderson dan aspek teknis yang memukau sepanjang film. Secara jujur, film ini berada di urutan kedua dari film-film Paul Thomas Anderson yang menjadi favorit gue. Yang pertama masih ditempati oleh film There Will Be Blood, dan gue juga pernah menulis sebuah artikel untuk tugas kuliah gue yang membahas mengenai psikologi dari Freddy Quell. Kalian dapat membacanya di link yang gue cantumkan di deskripsi berikut. Thank you so much telah menyaksikan review ini. Jangan lupa like video ini, jangan lupa subscribe channel gue, dan bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga dapat menyaksikan review film The Master yang telah gue buat ini. And also don't forget to follow me on social media. Thank you so much, sampai jumpa di review-review selanjutnya, and bye-bye.